Selanjutnya penyuluhan UMKM akan disampaikan oleh Bapak Ferry Tirtoni tentang marketing. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ferry. Saya dari Surabaya Utara. Saya senang sekali bisa bertemu adik-adik sekalian di sini. Senang melihat dua organisasi bisa kolaborasi di sini. Bisa datang, bisa sama-sama kita membeli ilmu, gitu ya. Dari ini saya lihat alamater IPN UIN kan yang saya bayar. Sama-sama pakai alamater. Teman-teman ibu bapak sekalian, sedikit yang saya mau sampaikan. Saya mau berbagi pengalaman saja. Sebenarnya ada platform yang sangat gratis yang bisa kita gunakan dan itu bisa mendongkrak, benar-benar bisa mendongkrak pemasaran kita, menjangkau pembeli-pembeli yang jauh dari tempat kita dengan sama sekali tidak berbayar beriklan itu. Kalau kita pakai platform-platform besar seperti OLX itu kita berbayar, tapi dengan menggunakan platform-platform gratis seperti YouTube, seperti Instagram itu luar biasa sekali, baik makanan, baik aksesoris, baik apapun itu yang dijual. Saya bermula dari keisengan saya belajar YouTube, kemudian belajar Facebook sedikit-sedikit, kemudian belajar Instagram sedikit-sedikit. Akhirnya saya coba untuk membuat katalog, semacam katalog di sana. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Yang awalnya pembeli saya itu dari Jawa Timur, kemudian sampai dengan Manokwari, sampai dengan Sulawesi, sampai dengan Parepare, sampai dari Batam. Yang saya jual apa? Yang saya jual sih alat ya. Alat, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran gede. Kalau ibu-ibu mungkin suka memasak dan masakannya jumlahnya besar, memasak ukurannya besar, berarti butuh alat-alat yang cepat untuk memudahkan pekerjaan saya. Kalau misalnya yang mau diparut 20 kelapa, satu kelapa butuh waktu berapa? Lama kan? Jadi kita buat kayak untuk parutan kelapa sampai dengan perasnya, sampai dengan kemudian jadi tepung kelapa segala macam itu pokoknya giling, parut, kering, mengeringkan, kemudian menghaluskan, modelnya cuma itu aja, mengupas, cuma itu aja teknik saya itu. Jadi saya membuatnya TG namanya. Nah, di satu sisi lain, saya menularkan hasil sharing saya. Awalnya saya ikut les kayak seminar-seminar di situ. Kemudian adik saya itu suka sepatu, sepatunya banyak banget di rumah itu. Dia nggak pernah beli sepatu baru, sepatunya itu sepatu second semua, tapi bener-bener ori. Adidas, Nike, Fila gitu-gitu. Lama-kelamaan dia coba posting sepatunya yang nggak dipakai. Banyak ternyata. Jadi kita belajar itu buka usaha itu dari garasi rumah. Kemudian kita sparingkan di internet. Kemudian jadilah kemudian sampai dengan sekarang. Kalau di Instagram itu subsecond itu sepatu itu salah satu dari keluarga kami. Kalau saya sendiri di Surabaya. Oke, saya ngomong usaha saya dulu. Saya akan ngomong bagaimana mempercayakan produk ini kemudian masyarakat mau. Kalau tadi bilang ada adik mahasiswa dari tampilan dulu yang bagus, yang menarik, memang betul. Tapi saya nggak jago buat begitu. Saya benar-benar nggak jago bikin desain. Ini saya cuma sederhana, Mbak masuk ke video itu nggak? Masuk ke video yang bukan kan? Yang di itu. Nah ini yang saya masuk katalog. Scroll ke bawah. Terus ini yang saya lakukan Bu. Yang saya lakukan selama ini, jadi saya cuma posting di sini aja. Butuh apa, customer, udah tinggal di situ. Macam-macam. Nah, ini Mbak. Coba ini juga Mbak. Ini, yang ini. Baik. Bukan yang itu. Yang satu itu lagi. Jadi ini, bawa. Oke. Saya nggak jago bikin video, saya ngomong seadanya, ini saya, yaudah gitu aja. Tapi buktinya ada yang telepon saya itu. Saya cuma jelasin sedikit begitu aja. Ini saya lagi buat ini gitu. Saya begini aja pokoknya.
itu saya. Sama nggak? Sama ya, sama-sama hitamnya, sama-sama detailnya. Kalau dari belah banteng bu saya buka. Jadi rumah saya 1 kilo itu belakang udah laut. Jadi kalau belah bantengnya dia kayak gini nih, kilo itu berminyak. Lanjut ya. Terus saya main Instagram juga. Karena ini pernah dihack. Balik dihack sama orang ya. Biasa lalu persaingan loh ya. Balik dihack kita nggak masalah. Yang penting kita punya emailnya sama passwordnya. Kita nanti bisa laporan ke YouTube biar dihidupkan lagi nanti yang mati suri tadi. Saya main Instagram juga pak. Nah ini Instagram. Bisa masuk ke Instagram nggak? Tapi kalau itu susah ya kalau nggak jadi dulu ya. Apa namanya? Biasanya kalau dicari gitu susah. Saya pakai kata kunci hashtag. Pokoknya nanti kalau ibu jualan bawang putih hashtag. Saya pernah coba jualan bawang putih. Luar biasa sama bawang merah. Luar biasa itu pokoknya. Jadi kita ambilnya karungan di rumah, kemudian ngirisnya nggak pakai tangan, pakai mesin aja. Mesinnya itu cuma 20 watt, peres gitu. 2 karung ngirisnya cuma butuh waktu 40 menit. Habis itu masuk ke wajan, habis itu langsung divakum, dirayin, kemudian udah dititip-titipin di pasar. Modal 500.000, baliknya 1.200.000, gila itu. Iya, ngupasnya, oh iya bu, ngupasnya nggak dihitung bu tenaganya bu. Kita ngupasnya bareng-bareng. Ibu saya itu apa namanya bantu saya waktu itu. Orang itu masih ingat beliau, sudah coba waktu beliau begini sudah coba. Jualan bubur ayam, pernah dikirim kamu. Ya nggak ada malu-malunya itu dilihat sama teman-teman gitu. Ya udah, kalau teman-teman akhirnya bungkus-bungkus gitu. Kalau jualan makanan sih repot sih. Jadi kita tidurnya sedikit. Kalau nggak siap badan sakit nanti. Tapi sama sebenarnya. Mulai dari awal sakit-sakit dulu ya bu ya, Pak ya. Baru senang-senang kemudian. Nah, coba mas, mbak terus ke bawah mbak. Sama saya begini aja pak. Oh saya pernah garap mesin besar nih. Yang ini nih, coba pak bikin yang ini mbak. Saya pernah garap mesin yang besar. Ini karena memang tempat saya kecil, akhirnya nggak garap di rumah saya. Mengganggu sekali suara ini. Akhirnya saya garap di agak jauh, di Gresik. Tapi desainnya saya. Awalnya mesinnya kecil cuma segini. Dia minta yang ukurannya 10 meter. Gila nggak itu? Saya bilang ini antara bisa nggak gambling saya bilang. Orang itu kalau usaha, kalau nggak untung ya buntung. Udah gitu aja saya. Daripada dipikirin terus, nggak dilakukan, nggak jadi. Beneran nggak jadi. Kayak orang nikah loh, punya modal nggak punya nyali nggak akan nikah. Betul. Di PHP terus diajak riwari kemana-mana nggak jelas tapi. Nah ditanya-tanya ngeles terus gitu. Jangan sampai ya begitu ya. Makanya harus mulai sekarang harus getol tuh. Masa depan kita mau apa harus siap. Karena kita pertama ngurusin diri sendiri, tapi nanti kalau udah menikah ngurusin banyak orang, ya kan? Jadi harus katanya orang Jawa itu harus reposo. Berikutnya adalah nggak usah bergaya kemewah-mewahan, udah sederhana aja, gitu. Nggak usah terlalu hedonis, gitu. Nah, oke, stop kita lupakan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus punya. Kita senangnya apa dulu? Kita senang apa dulu? Ini yang mau saya kembangkan. Kulit saya itu pinter buat dia bu. Sayangnya bu, dia musiman. Kalau hari raya dia buat dia bu. Dan sampai tetangga-tetangga kiri kanan itu diajak bu akan buat dia. Sayangnya ya cuma mau hari raya aja. Kastengel segala macam. Jadi sibuk-sibuknya pas hari raya. Udah gini nih, dia nyetok banyak. Apa? Packaging itu nyetok banyak, nikah banyak. Tapi habis itu habis hari raya, capek udah selesai udah. Dibuat liburan, nggak hilang untungnya. Tapi nggak bisa aja. Saya bilang, kenapa nggak bisa aja? Harusnya bisa. Akhirnya sekarang karena WFH semuanya sekolahnya online. Sekarang yang saya
telinganya yang saya gini-giniin anaknya, laki-laki kelas 3 SMP, berhasil dia buat Instagram, mulai kenal. Jadi sekarang kalau ada hajatan apa gitu udah mulai pesan, sampai ngetok-ngetok. Terus akhirnya dia udah mulai main kimia. Ini saya udah gak seneng ini kalau dia main kimia ini. Artinya gini, gimana caranya bisa tahan sampai 1 bulan? Wah, main kimia aja ya Pak. Tapi kimianya aman, dia pakai zat, dia pakai apa namanya? Pakai apa? Liquid yang liquidnya itu gas. Jadi dia makanya kan kalau makanan begini, saya pernah ikut lesnya juga. Kalau kita mau usaha makanan, kita harus tahu makanan kita ini nanti mau di packing pakai bahan apa. Karena kan pernah kan lihat makanan yang kayak crispy, kenapa dalamnya begini-gini, aluminium foil, iya kan, mengkilat. Karena dia nggak bau, berarti makanan ini kalau plastik jenis kayak gini dia bau, mengurangi kualitas dari si makanan ini tadi. Itu saya nggak hafal, saya pernah ikut itu sekitar 3 tahun yang lalu. Pematerinya Mr. Crab, bukan Mr. Crab yang Somba, bukan. Dia yang punya Mr. Crab. Mr. Crab itu apa? Itu makanan yang sangat booming di Kalimantan sama Bali. Itu dari kepiting-kepiting yang ada di pinggir-pinggir pantai itu dicuci, kemudian divakum sama dia kering, dikasih rempah, rasanya crispy. Cangkang-cangkangnya dimakan Pak, kerak gitu. Jadi apa modelnya itu? Ya kayak ini loh. Kalau di Malang itu saya lihat itu keripik buah itu loh. Nangka, salak, apel, jadi keripik. Itu kan divakum sama dia. Sama di frying, digoreng begitu. Saya punya mesinnya itu. Digoreng begitu, habis itu disedot sama dia. Pakai tekanan tinggi. 500 bar. Kita nggak bisa bayangin itu. Tangan kita masuk di situ, langsung bener-bener rasanya ketarik gitu. Karena yang dihisap itu apa? Cairannya dibuang. Jadi kering dia. Jadi kalau misalnya nangka dicari di plak gitu, tapi kalau udah masuk situ, kotak gitu. Nangka. Bayangkan tuh. Makanan itu BIP-nya tinggi banget. Cuman saya passion nggak di situ. Saya malah pengen begini. Saya kalau besok mau pensiun dari dosen, saya mau buka warung soto. Atau enggak penyetan aja lah. Saya mulai sekarang udah mulai belajar. Ada kulit saya yang memang sambalnya enak banget, sotonya enak banget. Anak-anaknya nggak minat sama bukunya ibunya ini, maknya ini. Saya yang minat. Ya udah saya kalau ke sana, kalau dia ada hajatan di mana, saya datang. Tak video semua sama saya. Pokoknya kalau porsi 300, saya harus datang. Karena masak kecil, masak besar itu beda. Karena apa sih sekarang ada media sosial, gampang gitu. Yang penting adalah kualitas dari makanan kita, kue kita kecil tadi. Barang kalau kita mau barang, produk second kalau kita mau produk second, itu harus benar-benar orang butuh. Dan satu lagi, harganya murah. Kalau harganya nggak murah, nggak bersaing, nggak laku. Makanya saya juga tadi produksi mesin, harganya itu murah banget. Karena saya nggak melalui perantara kedua, ketiga, keempat, orang langsung ke saya. Tapi minusnya di saya adalah karena modal saya nggak besar, saya pre-order. Jadi mesin nggak banyak ready di tempat saya. Ada ready 2-3 diambil orang, kosong lagi, buat lagi, stok 3-4-5, hilang lagi gitu. Per item tadi itu nggak ada stok saya, paling hanya stok beberapa aja. Tapi bener-bener saya bilang, kalau misalnya gagal produksi 1-2 bulan trouble, balikin lagi saya garansi, nggak pakai uang, nggak pakai apa. Berani begitu saya. Tapi memang saya benar-benar buat supaya dia nggak retur, nggak balik lagi ke saya. Gimana caranya? Kita juga begitu. Jangan sampai orang makan kue kita kapok, nggak makan lagi. Makanya sebelum bikin dulu itu saya belajar bawang goreng sama bawang putih itu ya.